Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan gue Wes. Semoga kita selalu diberi kesehatan dan dilimpahkan rezekinya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Febri Ardiansyah. Saya yakin teman-teman semua sudah hafal dengan Febri Ardiansyah. Telinga kita sudah nggak asing lagi, familiar banget. Karena beberapa hari yang lalu, seminggu lebih lah, Febri Ardiansyah ini membuat gempar seluruh Indonesia. Kepolisian mengerebek rumah Febri dan mendapatkan uang hampir 500 miliar dan 74 kg emas. Nah, Febri ini adalah Jampitsus dan sekarang mantan, dan sekarang sudah tersangka, bahkan sudah ditangkap. Tetapi sebelum ditangkap, ada satu orang korban dari mantan Jampitsus ini. Jadi karena ya mungkin trik dan intrik permainan lah, akhirnya Don Rito ditangkap dan mengakui bahwa uang serta emas itu milik dia. Ini sangat lucu. Benar nggak itu milik Don Rito? Nah, ada beberapa tokoh yang mengeluarkan statement yang memprediksikan, bahkan memberi bocoran. Ya, sangat-sangat tidak wajar kalau itu miliknya Don Rito. Ya, Don Rito. Dan ada keanehan-keanehan yang lain yang berkaitan dengan Febri Ardiansyah ini. Nah, video kali ini hanya menyoroti satu item, yaitu Febri Ardiansyah. Mulai dari penangkapannya aneh, nggak pakai baju rompi, kemudian uang dan emas itu diakui milik Don Rito yang mau dipakai untuk sosial, bantuan sosial. Nah, kemudian ada bocoran juga bahwa ada permainan dari FBI Istana. Nah, sebelum kita lihat videonya, jangan lupa like, subscribe, and share. Ya. Dan jangan lama-lama lihat video berikut ini. Pak Febri! Pak Febri! Saya merasa memang ini kriminalisasi. Pak, jadi emasnya punya siapa, Pak? Hari ini saya sudah diperiksa sebagai tersangka, ya. Dan jangan dorong, ya. Iya, Pak. Dan dilakukan penahanan. Ya. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ini dorong ini, jangan dorong. Saya sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa, ya, bahwa alat bukti yang diajukan masih perlu didalami atau dikonfirmasi, ya, sehingga menurut saya ini belum cukup untuk dilakukan penahanan. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Di Gedung Bundar tidak pernah seperti ini. Semua alat bukti harus dikonfirmasi dan diperdalam dulu. Dan berkali-kali dilakukan expose, baru kita yakin bahwa ini tidak zalim, sehingga kita tetapkan tersangka, dan barulah kita melakukan penahanan. Tetapi ini sudah menjadi keputusan pimpinan. Saya siap menghadapinya, ya, dan saya merasa memang ini kriminalisasi. Terima kasih ya. Pak, jadi emasnya punya siapa, Pak? Pak, jadi emasnya punya siapa, Pak? Pak, PH ini siapa, Pak? Ya. Pak, Saya jelaskan ya, saya jelaskan ya. Pak, emasnya punya siapa? Itu biar jaksa penyidik lihat.
itu punya siapa, dan digunakan untuk apa, kegiatan apa. Nanti minta penyidik untuk jawab, ya. Jadi Bapak tidak tahu Pak ada emas dan uang itu Pak? Ada emas Pak. Kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Kenapa Pak Febri tadi nggak pakai rompi ya Pak? Makasih. Iya, kalau masalah rompi tadi mohon maaf karena buru-buru juga udah malam ya. Terus yang kedua, modus operandi secara umum dugaan TPPU yang dilakukan oleh penyelenggara negara dalam jabatannya sebagai jaksa atau pejabat struktural selama dia menjabat mengabdikan diri di kejaksaan. Lebih detailnya tidak akan saya sampaikan karena terkait dengan pembuktian, dan kalau kita sampaikan akan sangat menyulitkan kita ke depannya. Ya, oleh karena saya mohon sekali untuk hari ini kita sampai sini dulu, dan pastinya ke depannya akan kita sampaikan progresnya. Ya. Uang yang ditemukan itu kan dari berbagai sumber yang diduga semuanya uang haram. Tapi kata pengacara Don Rito itu buat dana sosialnya Don Rito. Ya itulah tidak masuk akalnya. Tidak masuk akalnya. Kenapa kalau dana sosial kok disimpan di balik tembok dan dirahasiakan? Kalau dana sosial kan dibalik simpan di bank. Kalau tidak berani ngamalkan di rumah, kenapa? Kan bisa beli box itu. Kenapa takut dilacak kalau memang uang untuk amal sosial? Kenapa? Tidak masuk akal. Kenapa kok disimpan di situ? Gitu kan? Itu percaya dengan saya. Itu polisi udah tahu kapan masuknya, siapa yang nyetor dan sebagainya. Dia punya buktinya ibaratnya. Iyalah, kalau enggak gitu enggak berani lakukan tersangka. Makanya kalau dibuka betul nanti lewat KPK, polisi pasti punya, kan polisi itu profesional. Oh, tetap. berarti tinggal satu langkah doang ya Pak. Lah ya, kalau iya yang sebenarnya, utama kan. makanya lalu dibelokkan Langkah gitu. ini nih yang paling sulit Coba nih. Anda bayangkan, Gigi. itu kan uang saya. Ya kenapa disembunyikan kalau uang sah? Saya tidak bisa ngamankan sendiri, kenapa tidak di bank? Kan logikanya begitu. Padahal sebelumnya dia juga, Don Rito tuh bilang, wah saya ini hanya menjadi korban pertarungan dua gajah ini, saya hanya kelinci kecil. Artinya yang ada di atas dia yang salah ini. Dia itu hanya nyimpen. Tapi kemudian sudah tersangka, dia ngaku dua hal. Satu, yaitu uang saya. Yang kedua, itu uang untuk yayasan sosial. Yayasan Betul. sosial dan pendidikan. Gitu. Wih, gimana yayasan sosial dan pendidikan punya uang 465 miliar? Iya kan? Dan kenapa kalau mang yayasan sosial kok tidak dimasukkan di bank saja, ada bunganya? Kenapa harus dijaga tentara? Itu semua logika-logika yang mengantarkan nanti pada keyakinan hakim dan mengantarkan pada proses pembuktian. Febri ini orang hebat, orang besar lah. Kalau dia mukul balik itu bisa kemana-mana. Oh. Bisa ke atas, ke samping, ke bawah. Dia punya banyak Kartu as. Ada nggak kemungkinan Jampitsus ini dia ini korban, dia nggak salah. Ini orang benar. Mungkin kemungkinan itu ada di dalam hukum, tapi saya tidak percaya dia korban. Bapak nggak percaya? Nggak percaya sama sekali. Sekurang-kurangnya itu sebuah konspirasi. Bukan pelaku tunggal juga. Gitu. Karena gini loh. Polisi itu nggak mungkin mentersangkakan seorang Jampitsus seperti pencuri ayam misalnya. Yang mungkin bisa serampangan kan dihukumnya sih. Ini Jampitsus loh. Menyangkut harkat negara, menyangkut harkat institusi gitu. Sehingga kalau tidak kuat lapisan bukti-buktinya nggak mungkin. Nggak bisa pakai dalil lain. Nggak bisa. Berarti udah fix ini paling kemungkinan besar. Kemungkinan besar. Anggap nih Pak ya, kalau anggap Jampitsusnya bebas, ya, tidak bersalah dengan lewat instrumen lain dan koridor-koridor hukum yang ada yang bisa dipakai, karena ini kan pasti pada ngerti semua cara mainnya ya. Apa reaksi masyarakat kira-kira? Ya itulah, saya ndak, ya public distrust itu kan yang akan meningkat. Muncul. Iya, public distrust akan meningkat gitu. Kalau begini hukum, untuk apa kita punya negara?
Nah, di situ Safri menyampaikan kepada Presiden agar Febri tidak dijadikan tersangka oleh polisi. Lalu yang kedua, agar kasus ini dilimpahkan dari kepolisian ke kejaksaan. Nah, mendengar penjelasan sahabatnya Presiden gitu kan, Safri kan sahabatnya Presiden. Kemudian Prabowo itu menghubungi Kapolri yang tidak hadir dalam pertemuan itu. Di sana Prabowo menyampaikan atau bertanya kepada Sigit, Kapolri, benar nggak Polri itu akan menetapkan Febri sebagai tersangka dalam perkara ini? Sigit menjawab, tidak Pak, tidak, Febri tidak akan ditetapkan sebagai tersangka seperti itu. Dan Presiden juga menyampaikan, jangan, nggak boleh, supaya tidak gaduh, begitu kan. Makanya di hari Jumat itu, kalau teman-teman bisa lihat di pemberitaan atau segala macam, kan di Jumat ada agenda tuh, rilis di Polda Metro Jaya akan menetapkan atau perkembangan kasus soal penggeledahan. Sampai malam itu ternyata Polda Metro Jaya hanya menampilkan barang bukti berupa uang dan emas serta duduk perkaranya tanpa menetapkan satu tersangka. Barulah kemudian di hari Sabtunya Polda Metro Jaya mengumumkan Febri dan Don Rito sebagai tersangka di perkara ini. Nah, kalau benar uang yang disimpan itu lebih dari 500 miliar, kemarin 500 miliar kan yang sudah ditemukan. Ya, 400 sekian miliar gitu. Ya, kalau di tempat-tempat lain juga ternyata ada. Saya nggak yakin dia ini berbuat sendiri. Oke. Saya yakin dia berbuat juga bersama dengan pejabat-pejabat tertentu yang punya kewenangan juga kuat juga gitu. Sehingga dia perlu backing juga untuk bisa selamat dari pengawasan atau penindakan bidang-bidang penegak hukum, baik KPK maupun yang lain. Jadi saya melihat bahwa ini masalah yang sangat besar. Ini korupsi yang sangat serius. Apalagi yang bersangkutan berani secara terbuka menyampaikan bahwa ini betul tempat saya gitu. Kalau nggak salah ya, yang saya lihat dalam rilisnya, ini tempat saya dan uang atau harta yang ada di situ itu ada yang memiliki, ada yang punya. Ini kan luar biasa sekali gitu. Padahal sebagai jampitsus atau sebagai orang yang belajar hukum, dia mesti ngerti bahwa yang menempatkan dengan pola begitu itu masuk dalam kualifikasi placement, tidak pidana pencucian uang, TPPU. Artinya kesadarannya itu ketika dia ngomong begitu secara terang-terangan, itu menggambarkan bahwa dia tahu bahwa tindakannya itu adalah suatu masalah dalam suatu tindak pidana pencucian uang, dan dia berani ngomong secara terbuka. Saya pikir, wah ini luar biasa ini. Oleh karena itu, saya mendesak dalam penanganan perkara yang dilakukan sekarang ini, walaupun saya tidak pada posisi mengomentari soal pelimpahannya dulu ya, penyerahannya dulu ke Kejagung ya. Tapi apapun prosesnya, ini harus diusut dengan tuntas. Agar jangan sampai pola-pola begini seolah-olah dimaklumi atau dibiarkan. Karena saya yakin uang tadi itu pasti berhubungan dengan suatu kejahatan yang banyak. Oleh karena itu perlu diusut, diurai, agar kita bisa tahu kejahatannya apa saja, sekaligus deterrent effect biar orang lain tidak meniru perbuatan-perbuatan seperti itu. Orang-orang yang terlibat bersama-sama dengan dia juga mesti diusut, agar kejahatan-kejahatan serupa berhenti, sekaligus membenahi hal-hal yang bisa jadi merupakan kekayaan negara atau keuangan negara yang hilang gara-gara proses-proses fraud yang dilakukan dengan pola-pola seperti itu. Ya, kita udah lihat videonya. Febri Ardiansyah sudah tertangkap, kemudian ditanya banyak wartawan, dia mengatakan ini hal biasa. Akhir-akhir ini kalimat itu sering terlontar dari orang yang tertangkap, yaitu kriminalisasi. Febri Ardiansyah merasa dikriminalisasi. Dia merasa tidak melakukan kejahatan atau tindak pidana atau ya kegiatan yang melawan hukum lah. Dia merasa clear, nggak ada masalah secara hukum karena memang dia petugas hukum. Kemudian ada satu lagi keanehan dia. Keanehan dia dalam statement itu, dalam wawancara dengan wartawan, dia mengatakan dia sudah tersangka, sudah ditangkap. Dia mengatakan sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Dia mengatakan sudah diskusi dengan jaksa pemeriksa. Nah aneh ini, sudah tertangkap, sudah ditetapkan sebagai tersangka,
sudah ditangkap kok diskusi dengan jaksa pemeriksa. Ya. Mestinya diperiksa bukan diskusi, ya kan? Dan dari hasil diskusi itu katanya alat bukti perlu diadakan pendalaman lagi atau konfirmasi. Artinya uang itu harus dikonfirmasi dulu dengan yang bersangkutan. Febri maksudnya. Dan yang beredar kan dia mengatakan itu boleh, itu ada kepemilikannya. Nah, itu keanehan ya. Nah, dan waktu dia ditangkap, Febri Ardiansyah ditangkap dan mau dimasukkan ke sel tahanan, dia nggak pakai baju rompi. Ini kelihatannya sudah tren. Kalau Roy Suryo kemarin dipaksa pakai rompi nggak mau, ya. Akhirnya diarak ke Kejagung waktu itu pelimpahan, dia hanya pakai yang waktu ditangkap hanya dipegang rompinya. Setelah pelimpahan ke Kejagung dari Polda, rompinya ditaruh belakang, nggak dipakai tapi disampirkan di pundaknya di belakang. Nah, itu masih ada rompinya. Nah, kalau Febri Ardiansyah ini sama sekali nggak terlihat rompi oranye, ya, nggak terlihat. Dan anehnya, Rudi Margono dari Jampas Kejagung mengatakan aneh lagi. Ini sesuatu yang aneh lagi. Waktu ditanya wartawan, kenapa tidak pakai baju oranye? Jawabannya karena keburu, tergesa-gesa dan waktunya malam, jadi nggak sempat bawa rompi oranye. Ini suatu hal yang aneh, ya, sesuatu hal yang aneh. Nah, jadi apa namanya, masalah Febri Ardiansyah ini sangat berliku-liku, banyak yang aneh, banyak dramanya. Nah, kemudian ada Mahfud MD. Ya, Mahfud MD mengatakan satu, ini kejahatan yang besar, ya, dan kalau istilah saya ini korupsi berjamaah, ya, korupsi berjamaah. Dan yang kedua masih statementnya Mahfud MD. Febri Ardiansyah ini, ya, kalau dia mau memukul, bisa aja mukul ke atas, ke samping, dan ke bawah. Artinya yang tersirat menurut pengamatan saya, Febri Ardiansyah ini nanti kalau diproses hukum sampai pengadilan, dia pasti akan bernyanyi. Ya, bernyanyi artinya semua yang terlibat kasus korupsi yang ada hubungannya dengan dia atau pejabat-pejabat yang korupsi yang dia tahu, biarpun nggak terlibat sama dia akan bongkar. Entah itu pejabat di atasnya, entah sejajar atau di bawahnya. Itu arti dari kalimat Mahfud MD. Nah, Mahfud MD. Nah, ada lagi bocor halus. Bocor halus. Ya, bocor halus ini mengatakan, jadi proses mulai dari penangkapan, pihak kepolisian menggerebek rumah dan mendapatkan uang hampir setengah triliun, ya, hampir setengah triliun, dan emas 74 kg. Itu bukan sembarangan. Dia nggak berani serampangan. Ini musuhnya, lawannya adalah Jampitsus, sehingga kepolisian kalau tidak punya alat bukti yang betul-betul valid, nggak mungkin berani, karena akan menimbulkan perseteruan dua alat negara, sama-sama aparat hukum. Nah, itu dari bocor halus. Dan jadi penangkapan itu sudah melalui proses penyelidikan, kemudian ditangkap. Nah,
Penangkapan ini kemudian sampai beritanya sampai ke Pak Prabowo, Pak Presiden. Informasi yang ke Pak Prabowo itu adalah dari sumbernya dari Syafri Samsudin, katanya bocor halus. Ini yang mengatakan bocor halus, bukan saya ya. Sehingga Pak Prabowo telepon Pak Sigit, dan Pak Sigit mengatakan tidak akan jadi tersangka. Jadi Pak Prabowo minta kepolisian itu tidak mentersangkakan Febri Ardiansyah. Febri Ardiansyah jangan sampai jadi tersangka di pihak kepolisian. Karena kalau kepolisian menetapkan Febri Ardiansyah sebagai tersangka, ini akan gaduhnya minta ampun. Gaduh dalam arti antara kepolisian dan kejaksaan. Akhirnya Sigit mengatakan kepada Pak Prabowo, kami tidak akan menjadikan Febri sebagai tersangka. Setelah itu baru kepolisian melimpahkan ke kejaksaan. Belum jadi tersangka. Jadi tersangka itu setelah dilimpahkan ke kejaksaan. Ini versinya bocor halus. Nah, kemudian ada narasumber lain, yaitu Novel Baswedan. Novel Baswedan, mantan penyelidik KPK. Ada dua poin, dua inti yang disampaikan Novel Baswedan. Yang pertama, ini adalah kasus besar, kasus korupsi besar dan maha dahsyat. Kekayaan Febri Ardiansyah ini banyak sekali. Ini menurut Novel Baswedan. Jadi tidak hanya yang di satu tempat. Uangnya Febri ini di banyak tempat. Kemudian yang kedua, secara tidak langsung, menurut Novel, sekali lagi, menurut Novel Baswedan, secara tidak langsung Febri Ardiansyah ini mengakui bahwa dia secara sadar melakukan tindak pidana atau secara sadar melakukan kegiatan yang melawan hukum, pencucian uang. Ya, dia mengatakan uang itu adalah uang milik pengusaha, milik orang lain, yang akhirnya diakui oleh miliknya Don Rito. Nah, berarti di sini dia sadar mengatakan, secara sadar mengatakan bahwa dia melakukan proses pencucian uang. Ya, nah ini nanti ancamannya juga banyak, besar. Nah, jadi ini memang suatu drama yang luar biasa. Apalagi menyangkut dengan Syafri Samsudin yang katanya orang dekatnya Pak Prabowo, dan sampai ke Pak Prabowo telepon Pak Sigit. Nah, ini harus kita ikuti, kita kawal biar sampai tuntas. Dan uang negara yang sudah dihabisi oleh para pejabat kembali ke negara untuk kepentingan rakyat. Bagaimana kelanjutannya? Apakah Febri Ardiansyah di proses hukum, proses pengadilan? Apakah di penjara? Ikuti terus video gue SOS. Wassalam.